Bullying artinya apa? Kayak pemberian perlakuan kepada anak itu, jadi anak itu bisa ngerasa ini ya Mah ya, dikucilkan, ngerasa minder gitu ya Mah ya. Jadi perbuatan yang nggak baik lah Mah menurut aku Mah. Perlakuan kasar atau tidak baik kepada orang lain, kepada teman, kepada yang lebih kecil atau lebih besar. Jangan bully teman Pulang sekolah itu kita ajak ngobrol anak pelan-pelan, dan misalnya nih kita punya ciri-ciri anak ini ternyata terkena bully gitu ya Mah ya, kita secepatnya langsung lapor ke ustazah aja Mah, biar nanti ditindaklanjuti oleh sekolah gitu. Anak saya biasanya saya buka obrolan terus setiap harinya, setiap pulang sekolah atau berangkat sekolah, cuma ajak ngobrol kira-kira bagaimana sih dia bersosialisasi di kelasnya, bagaimana teman-temannya, apakah ada yang nakal, ada yang jahil, atau yang seperti apa. Nanti misalkan dia cerita hal-hal yang misalkan kurang baik dan mengarah ke perundungan, biasanya saya arahkan nanti jangan lupa dilaporkan ke ustazah kalau misalkan ada yang kurang nyaman atau seperti apa. Tenangkan dulu anaknya, beritahu dan menasihati bahwa perlakuan seperti itu bukanlah perlakuan yang baik. Lalu ketika anak mendapat perlakuan bullying di sekolah, hal pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada ustadz atau ustazahnya yang ada di sekolah bahwa perlakuan itu tidak baik dan dia tidak suka dengan perlakuan itu. Lalu kemudian melaporkan kepada orang tua, dan orang tua nanti akan ikut berkoordinasi dengan sekolah mengatakan bahwa telah terjadi perilaku seperti itu di sekolah, dan kami harapkan sekolah memiliki tindak lanjut yang lebih baik dalam mengatasi dan menangani persoalan itu. Bullying terhadap anak kelas 1 karena memang psikologi anak kelas 1 masih sederhana, jadi kita menggunakan konsep dalam menjelaskan pun sederhana juga, yang mudah untuk mereka tangkap, mereka pahami, menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa sederhana seperti itu. Yang dilakukan yang pertama adalah tanggapi setiap keluhan dari siswa tersebut. Jadi sebisa mungkin kita tunjukkan bahwa rasa empatik terhadap anak gitu Bun. Kalau misalkan ada yang melapor, kita sebisa mungkin merangkul supaya anak merasa bahwa sekolah itu peduli dengannya. Nah, yang kedua, bantu anak untuk membela diri Bun. Kemudian yang ketiga adalah hargai dan tunjukkan sikap bahwa kita akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita tanya kronologinya seperti apa, kayak gitu. Kemudian kita bantu apa yang mampu kita lakukan supaya anak itu merasa nyaman lagi, supaya anak itu mentalnya kembali pulih kembali. Dan untuk pelakunya kita tanya juga Bun, jadi tidak mendengarkan hanya dari satu pihak, tapi kita juga mendengar dari kedua belah pihak. Kita tanya korbannya dan juga kita tanya sama pelakunya. Setelah itu ketika memang betul anak tersebut melakukan bullying si pelaku tersebut, nah kita melakukan punishment tersebut, kita tanya kepada orang tuanya, kemudian bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Bullying yang pertama adalah bangun kedekatan antara orang tua dan juga siswa. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin orang tua itu harus tanggap terhadap siswanya, terhadap anaknya, ketika anaknya itu menunjukkan sikap-sikap yang mungkin berbeda dari biasanya, itu orang tua harus tanggap. Nah, ada apa nak? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah sering ajak bicara anak, supaya anak itu merasa terbuka dengan orang tua, dia tidak takut untuk melakukan apa yang mereka rasakan, mereka alami pada hari ini. Kemudian bangun rasa percaya diri dan dengarkan keluhan-keluhan anak. Dan yang terakhir adalah kasih dia itu ilmu agama, dengan anak tersebut jadi tahu apa itu bullying dan untuk mencegah dari perbuatan bullying tersebut.